Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Nugrani Rifai dari Prodi Perbankan Syariah 17. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait ujian tengah semester mata kuliah Desain Produk Bank Syariah yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Rizal Pahlavi, LC-MSI. Pengertian KTA. KTA adalah salah satu produk pinjaman yang mempunyai fasilitas kredit tanpa membebankan calon si nasabah untuk mempersiapkan suatu aset dan untuk menjadikan jaminan pada pinjaman tersebut. Skema KTA akad lamanya itu adalah skema BSM pembiayaan implan dengan akad wakalah wal murabahah. Yang pertama, nasabah atau pengguna kredit atau bisa disebut juga karyawan bank datang ke bank untuk meminta pembiayaan KTA dengan akad murabahah dengan kesepakatan bank mengambil keuntungan di dalamnya atau harga beli plus margin dan dicicil selama 5 tahun. Yang kedua itu bank. Bank memberikan dana yang dibutuhkan untuk membeli barang yang diinginkan si nasabah ini menggunakan akad wakalah atau perwakilan. Yang ketiga, nasabah supplier. Nasabah membeli barang ke supplier ini. Yang keempat, supplier mengirimkan barang ke nasabah. Jadi di sini setelah tadi nasabah sudah membeli ke supplier tersebut, barang tersebut dikirimkan ke nasabahnya itu sendiri. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5, si nasabah ini mencicil barang tersebut setiap bulan selama 5 tahun. Skema terbaru dari KTA yaitu skema pariwisata halal. Di sini ada agen travel, bank syariah, dan nasabah. Yang pertama, bank menawarkan kepada nasabah penggunaan kartu kredit atau karyawannya untuk produk liburan pariwisata halal ke Dubai dengan angsuran selama 1 tahun. Kemudian yang kedua, setelah tadi bank sudah menawarkan kepada si nasabah ini, nasabah pun menyetujui menggunakan KTA tersebut dan melakukan akad ijarah. Yang ketiga, lalu bank membayar kepada agen travel yang telah bekerja sama tadi. Yang keempat, agen travel memberikan jadwal kegiatannya dan waktu keberangkatannya. Yang terakhir, nasabah membayar angsuran dan membayar ujur kepada si bank tersebut. Pengertian pertama, yaitu pengertian umum dari land facility adalah land facility adalah bentuk plafon pembiayaan bergulir bank syariah dengan jangka waktu tertentu yang dijalankan dengan berdasarkan prinsip syariah. Pengertian plafon itu sendiri adalah baku kredit atau limit kredit yang diberikan oleh bank untuk melakukan transaksi pembiayaan. Akad land facility, akad lamanya itu adalah murabahah bil wakalah. Yang pertama, wa'ad bank untuk mewakilkan pembelian mobil kepada nasabah. Jadi di sini yang pertama itu bank syariah sudah sepakat untuk mewakilkan pembelian sebuah mobil kepada si nasabah. Yang kedua, nasabah membeli mobil sebagai wakil bank atau mobil menjadi milik bank. Jadi maksudnya setelah adanya kesepakatan, nasabah ini pergi ke sebuah dealer mobil tersebut untuk membeli mobil tersebut yang diwakilkannya untuk si bank ini. Lanjut, yang ketiga, menjual mobil secara murabahah. Jadi maksud yang nomor 3 ini, setelah nasabah ini sudah membeli mobil tersebut dijual kembali oleh pihak bank syariah
kepada si pihak nasabah dengan akad murabahah. Di sini akad murabahah itu adalah jual beli di mana bank bertindak selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Dengan adanya akad murabahah ini sudah disepakati bersama dengan keuntungan yang disepakati di awal. Setelah itu nomor 4, bayar cicil. Setelah adanya kesepakatan tadi, kemudian si nasabah ini membayar uang cicilan kepada si bank syariah tersebut. Akad baru lain facility yaitu ijarah bil wakalah. Yang pertama, portofolio pembiayaan dengan akad ijarah. Maksudnya si nasabah datang kepada bank syariah untuk melakukan pengajuan pembiayaan kendaraan bermobil dengan akad ijarah, atau maksudnya ijarah itu pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh. Yang kedua, mengajukan kerjasama dalam bentuk wakalah. Setelah tadi nasabah mengajukan ke bank syariah melakukan kesepakatan dengan sebuah dealer mobil untuk membeli sebuah mobil itu dalam bentuk wakalah, yaitu bentuk wakalahnya di sini itu si dealer tersebut untuk mewakilkan pembelian mobil tersebut atas nama si bank syariah ini. Yang ketiga, kesepakatan perjanjian plus akad ijarah. Kemudian bank syariah melakukan kesepakatan dengan si nasabah untuk melanjutkan pembiayaannya. Yang keempat, pemberian atas permintaan si nasabah. Setelah bank syariah ini dan nasabah sudah sepakat, selanjutnya dealer tersebut mengirimkan barang yang diminta kepada si nasabah. Yang kelima, ada membayar cicilan ijarah setiap bulannya. Maksudnya si nasabah ini membayar cicilan tiap bulan kepada si bank tersebut. Yang keenam, membayarkan cicilan nasabah. Setelah tadi nasabah membayar ke pihak bank syariah membayarkannya lagi kepada si pihak dealer tersebut. Pengertian take over. Take over dibagi menjadi dua kata. Yang pertama itu ada take, yang berarti mengambil, sedangkan over yang berarti mengalihkan. Sedangkan menurut ekonomi Islam, take over itu disebut dengan hiwalah, yang berarti pengambilan atau pemindahan uang. Take over, akad lamanya itu adalah qard plus murabahah. Qard sama dengan pinjaman, sedangkan murabahah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Yang pertama, akad qard. Di sini maksudnya itu adalah nasabah mengalihkan atau pemindahan utang KPR ke bank syariah dengan akad qard atau pinjaman. Setelah itu, maka bank muamalat memberikan pinjaman murni kepada si nasabah ini. Yang kedua, ada pelunasan aset. Di sini dengan pinjaman murni tersebut, nasabah melunasi kredit atau utang yang dia punya. Dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit dari bank konven tersebut sudah menjadi milik si nasabah secara penuh. Yang ketiga, menjual aset untuk melunasi qard. Selanjutnya, maksudnya di sini adalah nasabah menjual aset tersebut kepada pihak bank syariah, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi pinjaman yang di awal tadi yang sudah dilunasi utangnya, sehingga aset tersebut menjadi milik bank syariah. Kemudian setelah itu yang terakhir itu nomor 4, akad murabahah. Setelah tadi aset tersebut menjadi milik bank syariah, kemudian bank syariah menjual secara murabahah secara cicilan ke nasabah. Take over
dengan akad barunya, yaitu akad MMQ, yaitu musyarakah mutanakisah. Yang pertama, mengajukan take over akad MMQ. Di sini maksudnya nasabah dengan kondisi telah memiliki utang di bank konven tersebut dan ingin mengajukan peralihan utangnya terhadap bank syariah, yaitu mengajukan perjanjian take over akad MMQ dalam jangka waktu tertentu berupa KPR atau kredit kepemilikan rumah. Nah, yang kedua, ada 2A dan B. Yang 2A itu porsi modal nasabah 40%, sedangkan yang B itu porsi modal bank syariah 60%. Nah, di sini setelah melakukannya perjanjian pembiayaan sesuai yang disepakati, total modal kemitraan MMQ misalnya senilai 400 juta, di mana porsi bank sebesar 60% dan porsi nasabah adalah 40%. Jadi dari 400 juta itu porsi bank diambil dari 60% itu menjadi 240 juta. Sedangkan si nasabah 40%, hasilnya itu dari 400 itu 160 juta dengan nisbah pembagian keuntungan. Jadi perbandingannya itu 60/40, yaitu 60 buat si bank dan 40 sih buat nasabah. Yang ketiga, melunasi, maksudnya menyerahkan dana porsi modal tersebut untuk melunasi utang nasabah di bank konven. Lanjut, yang nomor 4, perolehan aset. Nah, di sini perolehan aset rumah ini merupakan modal usaha bersama antara si bank syariah dengan nasabah yang nantinya akan disewakan atau bisa disebut dengan ijarah. Setelah itu, yang nomor 5, akad ijarah. Nah, aset yang berupa rumah ini disewakan kepada si nasabah dan hasil sewa atau ujrah ini nantinya digunakan sebagai bagi hasil antara si nasabah dengan si bank syariah. Lanjut, yang keenam, bagi hasil. Setelah tadi sudah ada akad ijarah, sekarang kita membagi hasil, yaitu hasil uang sewa tadi dibagi sesuai nisbah yang disepakati yang di awal itu 60/40. Jadi misalkan 10 juta, karena nisbahnya 60/40, maka bank syariah mendapatkan 6 juta, sedangkan yang nasabah mendapatkan 4 juta untuk nasabahnya. Setelah itu, yang nomor 7, membayar biaya pokok untuk perolehan aset atau kepemilikan nasabah. Nah, di sini nasabah membayar biaya pokok untuk perolehan aset sehingga diakhiri secara penuh aset tersebut semuanya milik si nasabah ini. Pengertian dari deposito. Deposito adalah suatu produk bank syariah yang dipakai untuk melakukan investasi berjangka dan menetapkan prinsip syariah. Deposito akad yang sudah ada, yaitu akad mudharabah. Yang pertama itu deposito akad mudharabah. Di sini nasabah mendepositkan uang ke bank syariah sekiranya 10 juta dengan akad mudharabah dengan jangka waktu tertentu yaitu 1 tahun. Kemudian nomor 2 itu dikelola. Nah, di sini setelah tadi ada kesepakatan di awal, uang tersebut dikelola oleh bank untuk membuat suatu usaha syariah. Lanjut, yang ketiga itu ada bagi hasil. Setelah tadi uang tersebut dikelola oleh bank untuk membuat suatu usaha syariah, nah dari hasil usaha tersebut mendapatkan keuntungan sekiranya 10 juta. Nah, di sini keuntungan di sini tuh dibagi hasil gitu sesuai nisbah di awal, yaitu nisbahnya 60/40. Jadi 60% buat nasabah dan 40% buat bank. Kenapa?
pembagian 60% itu lebih besar dari nasabah karena tadi nasabah mendepositkan uang tersebut kepada bank. Jadi uangnya itu milik si nasabah. Jadi bank ini cuman mengelolanya gitu. Jadi kerjasama. Makanya pembagiannya 60/40. Lanjut yang nomor 4. Part A yaitu bagi hasil 60%. Jadi kan tadi duitnya 10 juta. Terus pembagian dari 60/40-nya itu dari 10 juta itu adalah yang pertama itu bagi hasil untuk nasabah sebesar 6 juta rupiah, sedangkan untuk bank sebesar 4 juta. Setelah itu nomor 5, setelah jatuh tempo yang ditentukan, akad mudharabah selesai dan uang nasabah dikembalikan senilai 10 juta. Jadi dikembalikan sesuai tadi yang pertama. Akad baru deposito yaitu wadiah yad damanah. Yang pertama, mendepositkan uang dengan akad wadiah yad damanah. Maksudnya di sini yang pertama itu adalah nasabah mendepositkan uangnya ke bank syariah dengan akad wadiah yad amanah, yaitu uangnya akan dimanfaatkan. Yang kedua, pemanfaatan aset. Di sini setelah tadi nasabah sudah mendepositkan uang tersebut, bank memanfaatkan uang nasabah itu untuk membuat atau membuat usaha syariah. Yang ketiga, bagi hasil dan margin. Setelah tadi sudah membuat suatu usaha syariah, dari pemanfaatan tersebut pastinya dapat keuntungan. Nah, keuntungan tersebut dibagi hasil antara si bank dengan unit usaha tadi. Lanjut yang terakhir itu bonus. Nah, setelah itu bank memberikan bonus kepada nasabah hasil pemanfaatan uangnya. Pengertian giro. Giro itu yang berarti simpanan. Dalam penarikannya, giro tersebut bisa ditarik kapan saja menggunakan salah satu cek, bilet giro, atau sarana print lainnya dalam bentuk pembukuan. Skema giro akad lamanya yaitu akad wadiah. Yang pertama ada akad wadiah. Jadi di sini akad wadiah itu adalah nasabah dan bank melakukan akad wadiah kan. Terus nasabah selaku penitip dan bank selaku pengelola. Yang kedua titipan dana. Jadi setelah tadi nasabah selaku penitip dan bank selaku pengelola, jadi nasabah menitipkan uang tersebut kepada pihak bank ini. Kemudian yang nomor 3, dana dan bonus. Setelah tadi nasabah menitipkan dana, nasabah ini dapat mengambil dana titipan tersebut dari bank dengan waktu kapanpun dengan menggunakan alat penarikan, cek, bil, giro, dan lain-lain. Dan bank memberikan bonus kepada si nasabah ini. Skema giro yang terbaru itu akadnya akad qard atau qardul hasan. Yang pertama di sini ada nasabah, bank, dan usaha. Yang pertama akad qard. Jadi di sini nasabah dengan bank melakukan akad qard. Dalam hal ini nasabah selaku murkid atau pemberi pinjaman dan bank selaku mutorid atau peminjam. Yang kedua peminjaman dana. Jadi si nasabah ini memberikan dana pinjaman kepada si bank tersebut. Lanjut yang ketiga ada pemanfaatan dana. Setelah tadi nasabah memberikan dana pinjaman kepada bank ini, dana tersebut akan dimanfaatkan oleh bank kepada pihak ketiga, yaitu si pihak usaha ini. Kemudian yang keempat, keuntungan. Setelah tadi pihak ketiga atau pengelola usaha ini membuat suatu usaha, maka hasil keuntungan yang usaha itu kelola diberikan kepada si bank ini.
Kemudian yang nomor 5, bank mengasihkan dana ke nasabah. Jadi setelah tadi pinjaman yang sudah diberikan kepada bank mengembalikan dana pinjaman itu secara 100%, tidak kurang atau tidak lebih, dan nasabah dapat menarik dananya dengan waktu kapanpun dengan alat penarikan dana menggunakan cek, biliet, giro, dan lain-lain. Pengertian tabungan. Tabungan merupakan simpanan yang pada penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu atas disepakati di awal. Pengertian dari investasi emas. Investasi emas adalah suatu kegiatan investasi yang menggunakan logam mulia, yaitu emas. Nah, emas di sini bukan hanya sebagai simbol kekayaan, tapi juga sebagai alat untuk melindungi nilai kekayaan tersebut. Skema investasi emas akad yang sudah ada atau akad lama, yaitu murabahah. Yang pertama itu bank syariah melakukan negosiasi terhadap si nasabah. Yang kedua, transaksi akad murabahah. Jadi bank syariah melakukan transaksi dengan akad murabahah terhadap si nasabah ini. Yang ketiga, membeli emas secara tunai. Jadi di sini bank syariah membeli emas secara tunai kepada si penjual atau si penjual emas tersebut. Kemudian yang keempat, menyerahkan barang, sertifikat atau dokumen. Nah, yang keempat ini setelah tadi bank syariah membeli emas tersebut kepada penjual, nah emas tersebut atau barang tersebut serta sertifikat atau dokumen diberikan kepada si nasabah ini. Kemudian yang kelima, membayar secara cicil. Jadi setelah tadi bank membelikan emas tersebut untuk si nasabah membayar secara cicil uang yang telah dibelikan emasnya tadi kepada bank syariah. Skema investasi emas akad terbarunya itu adalah investasi emas akad MMQ. Yang pertama, akad dan nisbah cicilan perpindahan kepemilikan. Di sini nasabah memiliki aset emas sekitar 100 gram senilai 200 juta. Kemudian nasabah ingin membeli rumah senilai 250 juta. Maka nasabah melakukan pembiayaan ke bank sebesar 50 juta dengan nisbah hasil sewa keuntungan 70% untuk si nasabah dan 30% untuk bank. Yang kemudian nasabah dan bank melakukan kontrak akad MMQ. Yang kedua, beli, yaitu maksudnya setelah itu bank dan nasabah membeli rumah seharga 250 juta. Biaya kontrak pembelian kepemilikan rumah itu nasabah dicicil selama 24 bulan. Perhitungannya yaitu 50 juta modal bank dibagi 24 bulan sama dengan 2.084.000 per bulannya. Yang ketiga, menyewa rumah. Nasabah menyewa rumah. Lanjut, karena nasabah menyewa rumah tersebut, maka nasabah juga membayar sewa yang mana hasil sewa tersebut merupakan keuntungan bagi bank dan bagi nasabah. Sewa per bulan dikenakan 500.000 per bulan, dibagi dengan nisbah antara bank dengan nasabah. Maka keuntungan bagi bank adalah 150.000 per bulan dan keuntungan bagi nasabah adalah 350.000 per bulan. Yang nomor 4,
nisbah keuntungan. Jadi, maka total biaya yang nasabah keluarkan setiap bulan selama 24 bulan adalah sebesar 2.084.000 ditambah 150.000 sama dengan 2.234.000 rupiah. Pengertian jual beli emas adalah persetujuan yang saling mengikat antara penjual atau pihak yang menjualkan emas tersebut kepada pihak pembeli atau pihak yang membayarkan dan membeli emas tersebut. Skema jual beli akad lamanya itu adalah murabahah. Yang pertama, bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan, meliputi jenis barang dan harga jual. Nomor 2, bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, di mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang. Yang ketiga, maka bank syariah membeli barang dari supplier atau penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah sesuai dengan akad tersebut. Yang keempat, supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah. Yang kelima, nasabah menerima barang dari supplier. Yang keenam, nasabah menerima barang, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran. Skema terbaru dari jual beli akad yang terbarunya adalah akad istisna. Yang pertama, nasabah memesan emas kepada bank selaku penjual dengan spesifikasi yaitu dengan 1 gram emas seharga Rp700.000 dan ditambahkan uang ongkos untuk produsen dengan per gramnya Rp25.000. Lalu nasabah memesan sebanyak 20 gram. Yang nomor 2, nasabah memesan sebanyak 20 gram, maka dari 700.000 itu dikali 20 gram sama dengan 14 juta rupiah. Dan untuk uang produsen 25.000 dikali 20 gram sama dengan 500.000. Dengan menggunakan akad istisna, waktu untuk penyerahan emas ditentukan selama 1 minggu. Yang ketiga, pembayaran di muka secara keseluruhan oleh nasabah sebesar 14 juta ditambah 500.000 sama dengan 14.500.000. Yang keempat, bank segera memesan emas kepada produsen terlebih dahulu yang diinginkan oleh pemesan. Yang kelima, emas sudah selesai dibuat dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak antara bank dan nasabah. Yang 5B, maka emas diserahkan oleh produsen kepada nasabah atas perintah bank syariah. Pengertian pembiayaan. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan kepada satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan maupun dilakukan pribadi ataupun dilakukan secara lembaga. Skema pembiayaan akad lamanya yaitu akad murabahah. Di sini ada bank, nasabah, dan supplier. Yang pertama, akad jual beli. Jadi, nasabah datang ke bank ingin membeli produk yaitu produk sebuah sepeda motor melalui bank syariah ini. Setelah itu, nasabah ini menjelaskan secara detail apa barang yang pengen ia pesan, yaitu seperti warna, terus model sepeda motor tersebut itu seperti apa. Dia jelaskan secara detail kepada si bank ini. Kemudian setelah itu mereka negosiasi tentang harga motor ini dengan memakai akad jual beli. Kemudian yang kedua, bank membeli barang yang dipesan nasabah ke supplier atau si dealer motor ini. Yang ketiga, itu ada kirim barang. Setelah tadi bank sudah membeli barang yang dipesan oleh nasabah, supplier ini mengirimkan barangnya langsung kepada si nasabah. Dan nasabah ini menerima barang serta dokumen dari produk yang telah ia pesan dari dealer motor ini. Kemudian yang nomor 4, terima barang. Jadi di sini nasabah menerima barang. Yang kelima, nasabah membayar ke bank. Jadi maksudnya di sini kan si
si bank ini menjadi si penjualnya, sedangkan si nasabah ini menjadi pembelinya. Maka si nasabah ini harus membayar uang motor tersebut ke si bank ini atau penjual. Skema pembiayaan akad terbarunya itu adalah akad salam. Yang pertama, pesanan dengan spesifikasi. Jadi di sini si pembeli akan membeli produk berupa traktor. Karena traktor ini tidak dapat disediakan langsung saat si pembeli ini ingin membeli, jadi si pembeli ini melakukan akad dengan si penjual. Kemudian si pembeli ini menjelaskan secara detail traktor yang ia inginkan. Kemudian yang nomor 2 itu negosiasi dan akad salamnya. Jadi si penjual dan si pembeli ini melakukan akad salam dan negosiasi. Kemudian yang nomor 3 itu bayar di muka. Setelah tadi sudah melakukan akad salam dan negosiasi, si pembeli ini membayarkan secara cash terhadap si penjual ini. Kemudian nomor 4 itu ada produksi sesuai pesanan. Setelah tadi pembeli sudah membayarkan langsung secara cash kepada penjualnya, penjual ini memproduksi atau membuat traktor sesuai pesanan si pembeli ini secara detail dengan kemauan atau spesifikasi yang si pembeli mau. Yang nomor 5 itu adalah kirim barang atau muslam fih. Maksudnya adalah penjual mengirim traktor ke si pembeli yang tadi sudah dipesannya. Pengertian transfer. Transfer adalah jasa pengiriman uang baik antara sesama bank maupun berbeda bank. Jasa pengiriman uang ini dapat dibuat di wilayah-wilayah yang sama maupun luar wilayah sampai ke wilayah luar negeri. Akad lama dari transfer itu adalah akad wakalah atau perwakilan. Yang pertama, bank syariah dan nasabah melakukan akad wakalah. Yang kedua, bank syariah pergi ke nasabah untuk mentransfer uang itu. Akad baru dari transfer. Jadi yang pertama ini Rani mengirim uang via Wesel Pos. Yang kedua, Wesel menerima uang Rani dengan akad wadiah wal wakalah bil ujroh, dengan mendapatkan amanah untuk mengirimkan uang sebagai wakil dengan mendapatkan biaya pengiriman sebagai ujroh. Yang ketiga, proses pengiriman dengan sistem Wesel Pos terjadi secara internal PT Pos Indonesia. Yang keempat, Cynthia mengambil uang dengan membawa semua persyaratan dan membayarkan uang administrasinya. Asuransi adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong dalam pemegang polis atau peserta tersebut. Akad lama dari asuransi syariah adalah akad mudharabah. Yang pertama, nasabah membayarkan premi kepada pihak asuransi per bulan dengan besaran yang telah ditentukan. Uang premi tersebut masuk ke dalam 2 akad, yaitu akad terbaru dan mudharabah, sesuai dengan persentase yang ditentukan. Misal untuk tabaru 85% dan untuk mudharabah 50%. Yang kedua, dana mudharabah diinvestasikan kepada pihak ketiga atau kepada efek syariah. Yang ketiga, nasabah mengklaim ketika nasabah mendapati musibah dengan dana tabaru. Yang keempat, efek syariah membagikan keuntungan investasi kepada asuransi. Yang kelima, hasil dari keuntungan tersebut maka dibagikan hasilkan kembali kepada nasabah. Akad baru asuransi syariah, yaitu wadiah bil ijaroh. Yang pertama, nasabah datang ke PT asuransi untuk menjalin kerjasama dengan akad wadiah bil ijaroh. Yang kedua, asuransi bekerja sama dengan rumah sakit. Yang ketiga, nasabah bayar premi setahun sekali ditambah fee karena titipan wadiah dan pengajuan klaim ijaroh di awal tahun dengan biaya yang telah ditentukan.
Yang keempat, nasabah konsultasi kesehatan ke rumah sakit. Yang kelima, nasabah mengklaim biaya pengobatan ke rumah sakit. Yang keenam, asuransi membayar biaya pengobatan nasabah ke rumah sakit. Wakaf link sukuk. Wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya untuk dimanfaatkan dalam kebaikan tanpa merusak benda tersebut. Sedangkan sukuk adalah surat berharga pada prinsip syariah. Akad lama dari wakaf link sukuk yaitu akad ijarah. Yang pertama, nazir menjalin kerjasama kontrak sewa berjangka panjang dengan BUMN. Yang kedua, BUMN sebagai penerbit sukuk melakukan penerbitan untuk kepada investor dengan akad ijarah. Yang ketiga, investor menanamkan modalnya kepada BUMN atas produk sukuk. Yang keempat, BUMN mencari kontraktor untuk membangun gedung perkantoran yang akhirnya gedung itu menjadi aset wakaf. Yang kelima, kontraktor menyelesaikan proyeknya. Yang keenam, gedung itu pun disewakan kepada pihak ketiga dan penyewa pun membayar sewa gedung perkantoran tersebut. Yang ketujuh, uang pendapatan hasil sewa gedung oleh pihak ketiga maka akan menjadi pendapatan BUMN. Yang ke-8, BUMN pun membayar cicilan sukuk kepada investor ditambah uang hasil ijarah atau sewa gedung itu. Yang terakhir, yang 9, setelah di akhir periode maka gedung itu menjadi hak milik BUMN sepenuhnya. Maka uang pendapatan hasil sewa gedung diserahkan kepada nazir atas wakaf produktif. Terbaru dari wakaf link sukuk adalah akad murabahah. Yang pertama, kontrak sewa berjangka panjang antara nazir yang direkomendasikan oleh Badan Wakaf Indonesia dan penerbit sukuk yaitu BUMN. Yang kedua, BUMN menerbitkan untuk di pasar keuangan atau investor berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Yang ketiga, investor menanamkan dana dengan membeli sukuk tersebut menggunakan akad murabahah. Yang keempat, proyek dibangun dan diselesaikan oleh kontraktor. Yang kelima, setelah gedung perkantoran jadi maka gedung pun disewakan oleh pihak ketiga ini. Yang keenam, imbalan sewa jadi pendapatan si BUMN. Yang ketujuh, BUMN membeli kembali struk dan investor dengan akad murabahah untuk pengambilan kepemilikan proyek. Yang ke-8, pada akhir periode sukuk aset wakaf diserahkan oleh BUMN kepada nazir untuk dikelola sebagai aset wakaf. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat untuk nantinya diinvestasikan dalam bentuk portofolio. Jenis-jenis atau macam-macam reksadana ada reksadana tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Skema reksadana akad yang sudah ada adalah wakalah dan mudharabah. Wakalah artinya perwakilan, mudharabah berarti artinya jual beli. Di sini ada pemodal, manajer investasi, bank kustodian, pengguna investasi, kontak sharing, dan investasi. Skema baru dari reksadana itu adalah musyarakah. Yang pertama, investor memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan investor sesuai dengan prosedur. Yang kedua, kemudian manajer investasi ini mengelola dana investor untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen investasi di pasar modal dengan skema kontrak investasi kolektif dan dengan bank kustodian, di mana manajer investasi mempunyai wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif. Yang ketiga, dana bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Yang keempat, pembagian keuangan antara pemilik modal yang diwakili oleh manajer. Yang kelima, di mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik di investor maupun manajer investasi. Pengertian sukuk mendefinisikan sukuk sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah. Pengertian menurut Undang-Undang SBSN, sukuk adalah surat berharga negara
yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset tersebut. Akad-akad yang meliputi sukuk adalah ijarah, mudharabah, musyarakah, istisna, salam, dan murabahah. Akad lama dari sukuk yang pertama itu ada akad mudharabah. Yang pertama, emiten menawarkan sukuk mudharabah lalu investor memberikan dana mudharabah kepada emiten. Yang kedua, dana dari emisi sukuk tersebut digunakan untuk meningkatkan aktiva produktif berupa pembiayaan murabahah. Yang ketiga, dari kegiatan usaha pembiayaan murabahah kepada nasabah diperoleh pendapatan margin, kemudian dipisahkan dan didistribusikan sesuai dengan proporsi sumber dana pembiayaan murabahah tersebut. Yang keempat, pendanaan margin dari dana sukuk kemudian didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil antara emiten dan investor sesuai dengan kesepakatan di awal. Yang terakhir, setelah jatuh tempo, emiten mengembalikan modal ke investor sebesar nilai sukuk pada saat penerbitan. Akad baru dari sukuk yaitu akad MMQ. Yang pertama, emiten melakukan akad musyarakah mutanakiso kepada SPF, sekaligus menentukan porsi modal dan nisbah bagi hasil. Yang kedua, SPF menerbitkan sukuk musyarakah kepada investor. Yang ketiga, investor mewakalkan dana kepada SPF. Yang keempat, emiten dan SPF melaksanakan usaha bersama. Yang kelima, dari hasil usaha bersama diperoleh keuntungan bagi hasil yang diterima oleh kedua belah pihak. Yang keenam, emiten secara bertahap mengembalikan modal dan membeli aset dari usaha tersebut. Yang ketujuh, SPV menyerahkan nisbah bagi hasil kepada si investor tersebut. Pengertian hedging. Hedging berasal dari kata bahasa Inggris hedge yang artinya lindungi nilai. Secara etimologi dalam kasus ekonomi disebutkan hedging adalah suatu tindakan untuk mengurangi ketidakpastian mengenai gerak harga di masa yang akan datang dari suatu komoditi, surat-surat berharga, dan mata uang asing berdasarkan prinsip syariah. Akad terbaru dari hedging yaitu bai al-tawaruk. Yang pertama, konsumen komoditi atau LKS atau nasabah memberikan kuasa akad wakalah kepada peserta komersial untuk membeli sil'ah secara tunai dalam mata uang yang diserahkan. Yang kedua, berdasarkan akad wakalah di atas, peserta komersial mewakili konsumen komoditi membeli sil'ah secara tunai dari sejumlah peserta pedagang komoditi dalam mata uang yang diserahkan. Yang ketiga, konsumen komoditi menerima dokumen kepemilikan yang berupa surat penguasa atas komoditi tersetujui atau SPAKT yang diterbitkan Bursa Komoditi Syariah sebagai bukti pembelian komoditi. Yang keempat, peserta komersial membeli sil'ah dari konsumen komoditi dengan akad jual beli murabahah dalam mata uang yang diterima yang pembayarannya dilakukan secara tunai, bertahap atau tangguh sesuai kesepakatan. Yang kelima, diikuti dengan serah terima dokumen kepemilikan. Yang keenam, peserta komersial menjual sil'ah secara tunai kepada peserta pedagang komoditi dalam mata uang yang diserahkan. Yang ketujuh, konsumen komoditi menerima mata uang yang diterima dari peserta komersial dalam rangka menunaikan kewajiban kepada pihak lain. Syariah adalah saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan dan dengan bukti pembayaran tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan hasil dan perusahaan tersebut. Sedangkan saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam saham syariah, akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Akad yang sudah ada adalah saham syariah musyarakah. Di sini ada investor dan emiten. Jadi yang pertama, emiten menawarkan saham ke investor. Kemudian yang kedua, setelah tadi menawarkan saham, kemudian investor membayarkan atau menyetor dananya terhadap ke emiten.
Setelah itu, emiten mengasihkan saham tersebut kepada investor tersebut. Skema terbaru dari saham syariah yaitu yang pertama, emiten melakukan akad musyarakah mutanakisah kepada investor sekaligus menentukan modal dan nisbah hasil. Yang kedua, kemudian emiten dan investor membangun perumahan tersebut. Yang ketiga, setelah selesai membangun perumahan tersebut, lalu si emiten menyewakan perumahan tersebut kepada pihak ketiga. Yang keempat, lalu dari hasil perumahan tersebut dibagi keuntungan emiten 60% dan investor 40%. Yang terakhir, yang kelima, emiten secara bertahap atau mencicil modal tersebut kepada investor sekaligus membeli aset tersebut.